Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan, sehingga kita dapat melakukan pembelajaran seperti biasanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi. Sebelumnya saya telah men-share materi kepada adik-adik semua. Apakah sudah ada dibaca? Sudah, Bu. Nah, baik. Kalau begitu kita langsung saja mulai pembelajaran kita. Kira-kira ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Oke, langsung saja ya. Jadi kegiatan ekonomi itu merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi ini dibagi menjadi 3, yaitu ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan juga kegiatan konsumsi. Kita bahas satu persatu dimulai dari kegiatan produksi. Jadi, apa yang dimaksud dengan kegiatan produksi? Kegiatan produksi ini sama dengan menghasilkan. Jadi dapat dikatakan bahwasanya kegiatan produksi ini merupakan kegiatan menghasilkan suatu barang atau jasa. Bagaimana cara menghasilkannya? Yaitu dengan cara memberikan nilai guna atau menambah nilai guna suatu barang. Jadi dengan memberikan nilai guna ini atau menambah nilai guna ini, maka barang tersebut akan lebih bermanfaat dan nilainya lebih tinggi. Nah, coba ada yang tahu apa saja jenis-jenis dari produksi ini, nilai guna produksi? Ini ada 4 ya, jadi ada nilai guna bentuk, nilai guna waktu, nilai guna tempat, dan juga nilai guna kepemilikan. Apa yang dimaksud dengan nilai guna bentuk? Nilai guna bentuk ini, suatu barang atau jasa ini, maka nilainya akan meningkat atau bertambah apabila ia mengalami perubahan bentuk. Contohnya saja, itu seperti kayu. Kayu awalnya bentuknya hanya petak, dan tidak bisa digunakan menjadi meja, kursi, ataupun lemari, maka kayu tersebut memiliki nilai guna. Nah, yang kedua ada nilai guna waktu. Nilai guna waktu ini maksudnya suatu barang atau jasa akan bertambah nilai gunanya apabila digunakan di waktu yang tepat. Contohnya itu seperti payung. Payung akan berbeda nilainya apabila kita gunakan saat hujan atau saat kondisi sedang tidak hujan atau saat kondisi panas. Dan yang ketiga itu ada nilai guna tempat. Maksud dari nilai guna tempat yaitu suatu barang atau jasa itu akan meningkat nilai gunanya apabila mengalami perpindahan tempat. Apa contohnya? Contohnya yaitu pasir. Pasir saat di sungai itu tidak ada gunanya sama sekali. Bahkan dari sungai tersebut dibawa ke toko bangunan, maka nilainya sangat tinggi, bukan? Yang terakhir ada nilai guna kepemilikan. Maksud dari nilai guna kepemilikan ini, barang atau jasa itu akan meningkat nilai gunanya apabila telah berubah kepemilikan atau telah dimiliki. Contohnya, baju. Pada saat di toko, baju tersebut tidak memiliki nilai guna karena tidak bisa digunakan. Namun berbeda saat baju tersebut memiliki nilai guna sebagai pakaian. Nah, tadi kita telah membahas nilai guna dari produksi. Ada yang tahu apa saja contoh kegiatan produksi? Coba Nisa. Nisa, apa saja contoh kegiatan produksi? Oke, sepertinya Nisa ada kendala jaringan.
Nah, contoh kegiatan produksi itu yang sederhananya ya, setiap pagi misalnya ibu membuat nasi goreng, nah, maka ibu melakukan kegiatan produksi. Atau misalnya contoh lainnya, di suatu daerah itu ada sebuah perkebunan. Di perkebunan ini mereka memput dikirim ke pabrik dan diolah menjadi karet gelang. Nah, itu contoh kegiatan produksi ya. Lalu kita akan bahas mengenai tujuan produksi. Tentu kegiatan produksi ini tidak mungkin dilakukan tanpa adanya tujuan. Ada 3 tujuannya, yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup konsumen dan juga orang yang melakukan produksi itu sendiri. Dan yang kedua itu mencari keuntungan, jelas ini sangat berguna produksi bagi orang yang melakukannya. Dan yang ketiga itu untuk menjaga kontinuitas barang dan jasa. Maksudnya apa? Barang dalam kehidupan namun suatu saat tidak ada lagi orang yang memproduksinya, maka kita akan terganggu karena memang barang itu berguna. Contohnya pakaian, apabila suatu saat tidak ada lagi yang memproduksi pakaian, maka itu akan mengganggu kelangsungan hidup. Nah, orang yang melakukan produksi ini disebut juga dengan produsen. Dalam melakukan produksi itu ada faktor-faktor yang mendorong atau yang digunakan dalam kegiatan produksi. Faktor-faktor ini juga disebut sebagai sumber daya ekonomi. Ada 4, yaitu ada sumber daya manusia atau tenaga kerja, ada sumber daya alam, ada modal, dan juga kewirausahaan. So, untuk sumber daya alam dan juga tenaga kerja ini masuk ke dalam faktor produksi asli, sedangkan untuk modal dan juga kewirausahaan ini termasuk dalam faktor produksi turunan. Nah, lanjut kita akan membahas distribusi. Jadi inti dari produksi tadi adalah menciptakan barang atau jasa. Setelah barang dan jasa tersebut diciptakan, maka harus didistribusikan agar dapat dinikmati oleh konsumen. Apa yang dimaksud dengan distribusi? Nah, jadi distribusi ini merupakan kegiatan penyampaian atau penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Nah, apa yang dimaksud dengan distributor ini? Distributor adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Siapa-siapa saja mereka, yaitu yang pertama ada pedagang. Pedagang, beliau membeli barang dari produsen, kemudian dijualnya kembali hingga ke tangan konsumen. Jika seperti itu kondisinya, maka pedagang dapat dikatakan sebagai distributor. Yang kedua, ada perantara khusus, contohnya ada makelar, ada komisioner, dan juga yang lain-lain. Dan yang ketiga, dalam skala besar, distributor ini ada yang dinamakan dengan importir dan juga eksportir. Lalu bagaimana cara menyalurkan barang tersebut? Nah, ini bagaimana cara kerja distributor tadi? Ada cara kerjanya dengan distributor. Tukang bakso, beliau menciptakan atau memproduksi bakso sendiri. Setelah itu, tukang bakso mengelilingkan dagangannya. Itu dinamakan dengan distribusi langsung. Yang kedua ada semi perantara. Contohnya yaitu ada seorang tukang jahit, dia memproduksi pakaian dengan cara menjahit. Lalu ia menjual sendiri, namun dengan cara menjual melalui toko. Toko yang ia miliki sendiri pula. Itu dinamakan dengan semi perantara. Sedangkan yang tidak langsung ini akan menggunakan jasa-jasa orang lain. Contohnya itu seperti makelar, jasa komisioner, dan juga yang lain-lain. Yang terakhir kita akan membahas mengenai konsumsi. Jadi tadi ada 3 ya, yang pertama ada produksi, yang kedua ada distribusi, dan yang ketiga ada konsumsi. Apa yang dimaksud dengan konsumsi? Jadi konsumsi ini merupakan suatu kegiatan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Hingga pada suatu saat nanti nilai guna tersebut telah habis, sehingga barang atau jasa tersebut tidak dapat digunakan kembali. Nah, ciri-ciri kegiatan konsumsi ada 3, yaitu barang yang dikonsumsi ini merupakan buatan manusia. Yang kedua, hidup. Dan yang ketiga, barang yang dikonsumsi akan habis atau berkurang nilai gunanya, sehingga suatu saat tidak dapat digunakan kembali. Nah, melakukan konsumsi ternyata orang yang lainnya itu memiliki pola konsumsi yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, yaitu yang pertama ada tingkat pendapatan. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, kita tahu sendiri ya, kalau orang pendapatannya tinggi, maka tingkat konsumsinya pasti lebih tinggi dibandingkan orang yang berpendapatan rendah. Nah, begitu pula sebaliknya. Yang kedua, itu ada selera. Nah, sini jelas ya, setiap orang pasti memiliki selera yang berbeda-beda.
Contohnya, ada orang yang suka dengan feminim, maka ia akan mengkonsumsi barang-barang seperti tas, baju, itu yang sangat perempuan. Berbeda dengan orang yang sederhana, mungkin ia lebih menggunakan barang-barang atau memilih mengkonsumsi barang itu hanya berdasarkan fungsinya saja, tidak memikirkan fashion-nya. Dan yang ketiga itu ada harga barang. Nah, harga barang ini apabila harga barang tinggi, maka permintaan akan barang pasti turun atau rendah. Ini sesuai dengan hukum permintaan. Sedangkan apabila harga barang rendah, maka permintaan terhadap barang tersebut pasti akan tinggi. Dan yang keempat ada tingkat pendidiklah anggota keluarga, maka tingkat konsumsi akan semakin banyak pula. Karena tingkat konsumsi ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau banyak orangnya, maka kebutuhan hidupnya akan meningkat pula. Dan yang keenam ini lingkungan. Nah, contohnya apa kalau lingkungan ini mempengaruhi pola konsumsi? Contohnya seperti ini. Kita masyarakat Indonesia tinggal di daerah Indonesia yang beriklim tropis. Maka kebanyakan masyarakat Indonesia dalam memilih pakaian contohnya, pasti memilih pakaian yang berbahan dasar tipis dan juga dingin. Berbeda dengan masyarakat Eropa yang tinggal di daerah dengan lingkungan yang panas, maka mereka akan memilih pakaian yang tebal-tebal. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat disampaikan. Apa bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kalau gitu apakah ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, mungkin kita akhiri. Untuk absen, ini akan diambil berdasarkan hasil dari saudara semua yang hadir pada kesempatan kali ini ya. Dan mohon juga disampaikan kepada teman-teman yang tidak hadir bahwasannya absen hanya diambil berdasarkan kehadiran di Zoom. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kembali, Bu. Iya.